Mastur. Ya, sudah waktunya apa? Yang mulia Sultan. Rekam ya yang mulia. Wah, Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan karunia kepada kita berupa nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di line ini dalam rangka kuliah online di mana kita punya judul pada pagi ini yaitu Sejarah Peradaban Islam. Mudah-mudahan kuliah online kita ini keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para ahli keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Marilah kita buka di online ini pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa membuang waktu, marilah kita serahkan kuliah online kita pada pagi hari ini. Kita serahkan kepada Yang Mulia Yudilvan Habib Datuk Munti untuk menyampaikan kuliahnya. Kepada Yang Mulia, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa asyhadu anna Muhammadan nabi abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman waj'alni rusdan. Amin. Baiklah, Yang Mulia yang berhadir pada pagi ini, kita melanjutkan perbincangan kita tentang jejak-jejak peradaban Islam. Kemarin kita sudah melampaui zaman fase Amirul Mukminin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai pada puncaknya adalah Ali bin Abi Thalib, yang mana kekuatan Amirul Mukminin pada dekade tahun ke-30-an Hijriah di Yasrib, di Madinah, itu dicap atau dituduhkan sebagai lemahnya keamiran yang dilakukan, yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kalangan Muawiyah yang di bawah kendali Ibnu Abu Sofyan itu melakukan serangan gencar, tekanan-tekanan, dan maka terjadilah perjanjian sehingga akhirnya kalangan Muawiyah itu munduran ini karena posisi yang tidak tepat atau karena isu, maka melahirkan beberapa faksi, yaitu faksi yang disebut hari ini Sunni, Mu'tazilah, dan Syiah. Nah, inilah yang mulai mungkin terjadi perang isu fitnah. Ada yang mengkafirkan para sahabat yang 4, Amirul Mukminin yang 4, mengingkarinya, tapi ada yang memuja yang 1 dan ada yang lainnya. Jadi ada 4 sekte besar yang muncul pada waktu itu, yaitu Sunni, Syiah, Mu'tazilah, dan Khawarij sebenarnya. Tetapi pada prinsip 2 pokok besarnya yang berselisih itu adalah antara Syiah dan Sunni yang terjadi pada hari ini. Akhirnya pada tahun ke-35-an atau lebih pasca Hasan diracun, maka berkuasalah Muawiyah Ibnu Abu Sofyan. Mulailah dia melakukan pembersihan
dengan dengan tangan besi. Yang dilakukan ini catatan ya, bahwa ini adalah sejarah sejarah kelam umat Islam itu sendiri, bahwa dilakukan ini untuk mengembalikan marwah daripada kekuasaan Abu Sufyan di Mekah pada masa lalu, pada masa jahiliyah. Ketika Abu Sufyan masih jahiliyah, dia adalah seorang tokoh dan pemimpin di Makkah Al-Mukarramah. Nah, pada fase Futuh Mekah sama-sama tahu, Rasulullah malah dengan jelas menyampaikan bahwa siapa yang mau aman dan tentram, maka silakan, salah satunya adalah masuk ke dalam rumah Abu Sufyan. Ada rumah ya Ibnu Abu Sufyan. Nah, jadi berangkat dari situ rombongan Muawiyah ini, walaupun Utsman bin Affan adalah Muawiyah, tapi dia tidak mengatasnamakan dirinya adalah Bani Umayyah. Dia menamakan dirinya adalah umat Islam sebagaimana umum, jamak saja. Dan terjadilah kronik-kronik kekuasaan, menjadi intrik-intrik kekuasaan pada tahun ke-30-an, tahun ke-35-an kali pada tubuh umat Islam. Maka begitu berhasil melakukan tipu dayanya Abu Sufyan, akhirnya yang pertama-tama dilakukan adalah merubah sistem dari orang yang biasa disebut dengan musyawarah dan mufakat, demokrasi kalau orang sini bilang, memilih pemimpin dengan musyawarah dan mufakat, maka hal itu dirubah dengan tangan besi sehingga menjadi kekuasaan yang khilafah, yang kesultanan yang turun temurun, monarki atau absolut dalam sisi pembangunan kepemerintahan politik. Untuk menyelamatkan kekuasaannya, barangkali Muawiyah bin Ibnu Abu Sufyan itu melakukan pemindahan kepemerintahan dari Madinatul Munawwarah ke Damaskus, Syria pada hari ini. Nah, dari Damaskus inilah tidak-tidaknya ada sekitar 10 perubahan mendasar yang dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah. Kekhalifahan yang pertama, perubahan yang pertama adalah tentu dengan memindahkan pusat pemerintahan dari tempat peribadatan yang paling mulia dari Madinatul Munawwarah dan Al-Mukarramah, dijauhkan menuju kepada Syria. Nah, dari kenyataan itu tentu Bani Umayyah itu melakukan perubahan-perubahan yang sangat besar, sangat masif dan kuat. Bahkan kalau ada orang yang menentang pun itu harus dinyahkan, atau yang paling parahnya adalah harus dibunuh di akhir hidup. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang terjadi pada hari ini menurut beberapa catatan yang umum yang banyak orang menuliskan, mengambil saripati daripada itu semua,
ada beberapa kemajuan dalam bidang pemerintahan, yaitu terjadinya pendirian Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam. Yang kedua adalah pendirian pelayanan pos atau Diwanul Barid. Jadi kantor pos itu dipelopori juga kalangan Islam oleh Khalifah Bani. Terus pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat bergelar sahibul qarar. Terus selanjutnya penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan. Yang selanjutnya adalah pencetakan di mata uang itu dicetak di Kekhalifahan Bani Umayyah. Lantas pembangunan fasilitas umum, misalnya gedung, masjid, sumur, jalan raya, dan lain-lainnya. Itu lengkap dengan kelengkapan lain. Lantas pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran peti atau jizyah bagi orang yang baru masuk Islam. Ini sudah wajar. Kemajuan dalam bidang agama pada masa Bani Umayyah dalam bidang keislaman itu penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf tertentu. Pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Jadi ada renovasi Yerusalem, Masjid Al-Aqsa. Perluasan Masjid Nabawi di Madinah juga Bani Umayyah yang melakukan. Pembangunan rumit bagi penderita kusta. Sampai juga keluar ultimatum bahwa orang kusta ini dilarang mengemis-ngemis di jalanan, maka diberikanlah tempat penampungan bagi penderita kusta pada masa itu. Terus pengumpulan hadis, lantas menyamakan kedudukan bangsa Arab dan non-Arab sehingga kembali bersatu. Nah, pada fase ini kegemilangan Bani Umayyah juga terus berlanjut sampai 90 tahun kekuasaan Bani Umayyah di dalam sistem kekhalifahan yang dibangun, sehingga pada puncaknya tentu sama kita tahu bahwa puncak daripada Bani Umayyah adalah dengan dunia pendidikan yang begitu maju. Ya. Bagaimana orang digiring untuk melakukan studi. Lantas juga ada gerakan yang paling kuat dilakukan oleh Bani Umayyah, sehingga yaitu melakukan ekspansi teritorial pemerintahan dinasti Umayyah, juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Di antara ilmu berkembang pada masa ini yaitu ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan ilmu bidang filsafat. Jadi Muawiyah itu kalau bicara soal filsafat, pembangunan seperti itu, keilmuan itu Bani Umayyah melakukannya dari awal. Jadi penaklukan yang gencar oleh
Bani Umayyah ini juga sampai kepada penaklukan Cordova nantinya. Dan di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid ini juga terjadi kemajuan yang sangat signifikan di dalam dunia pendidikan, dunia arsitektur, dunia ekonomi, ya, kemajuan ekonomi yang sangat pesat, kemegahan-kemegahan sampai runtuhnya Muawiyah itu sendiri yang nantinya akan digantikan oleh kekhalifahan selanjutnya yang otomatis ada dua hal penting dalam pergolakan politik kekuasaan di dalam sejarah Islam, yaitu setelah runtuhnya Amiran sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan bahwa Rasul wa ulil amri minkum, bukan wa khilafah minkum, bukan wa khalifatu minkum. Maka disitulah terjadi banyak hal, perkembangan-perkembangan dalam kemodernan berpikir, melakukan suatu hal yang dianggap baik untuk kemajuan zamannya. Zaman di mana semua ilmu pengetahuan itu bebas dan bahkan para ilmuwan itu digaji dengan sangat besar. Maka dengan demikian orang berlomba-lomba bisa untuk menambah pengetahuannya pada masa itu. Tetapi intrik-intrik politik dalam perjalanan kekhalifahan Muawiyah yang kurang lebih daripada 90 tahun itu juga menjadi pelajaran berharga bagi dunia politik, isu-isu politik, pembangunan mentalitas politik umat pada waktu itu. Dan bagaimana ketaatan itu harus ditumbuhkan atau dipaksa. Jadi berkembang dengan cepat dan masif selama 90 tahun itu dan perluas kemajuan umat Islam yang dicatatkan dalam sejarah. Maka pada tulisan-tulisan kaligrafi, tulisan-tulisan Arab, tulisan Al-Quran, penyempurnaan Mushaf Utsman yang kita pada hari ini itu juga pada masa Muawiyah. Nah, jadi 90 tahun itu hasil kerjanya juga banyak yang bermanfaat bagi kita. Walaupun merubah sistem tatanan pemerintahan dan juga melakukan berbagai hal manuver-manuver politik luar negeri, ekspansi, sehingga memperluas kawasan dan wilayah kekhalifahan Muawiyah. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Jika ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan dan atau kita bisa ngobrol bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penambahannya, dipersilakan Pak Prof. Yang Mulia Prof. Mastur atau Yang Mulia Gede Farma. Nah, Prof. Mastur dulu. Silakan Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Habib Dato' Modik. Uraiannya sangat cerdas, bicara tentang
masyarakat dan Islam. Jadi demikianlah naik turunnya suatu dinasti kekaisaran, kehalifahan ya, membentang dunia Islam konon sampai 2/3 dari wilayah bumi ini. Nah ini semua kalau kita baca di dalam bukunya Ibnu Khaldun ini menjadi satu sorotan yang cukup tajam, di mana ketika orang-orang Islam yang dipelopori, motorin orang-orang Arab Muslim ini memang luar biasa dalam memperluas wilayah atau merebut kekuasaan-kekuasaan dari tangan-tangan penguasa yang zalim di seluruh belahan dunia ini. Tetapi catatan Ibnu Khaldun perlu kita renungkan bahwa orang-orang Arab ini punya kemampuan yang luar biasa dalam merebut wilayah-wilayah itu, tetapi dia lalai dalam mempertahankan kekuasaannya. Kelalaian ini tentu saja dilatar belakangi yang pertama adalah terlalu percaya diri. Jadi menganggap bahwa dengan kemampuan menguasai wilayah yang luas itu, maka kekuasaan akan selalu di dalam genggamannya. Yang kedua adalah kurang disiapkannya suatu kaderisasi di luar kekuasaan istana. Jadi kekuasaan yang sentralistik ini memang harus menerima resiko dari kekuasaan yang sentralistik ini. Mereka-mereka yang di luar istana itu, atau yang berbeda pandangan dengan istana, maka itu tidak mendapatkan manisnya madu, kecuali beberapa orang-orang yang secara personal memang dia punya kemampuan yang luar biasa, termasuk Ibnu Khaldun sendiri. Khaldun ini kan sebenarnya pengembara, ya. Dia hidupnya tajam dari Khaldun ini memang terlunta-lunta. Khaldun sendiri dengan kekuatan, karena dia mampu untuk mensiasati kedekatan dia dengan orang-orang yang berkuasa, walaupun kata Dr. Syafi'i Ma'arif, dosen sejarah saya, dikatakan Ibnu Khaldun ini di samping kemampuan yang luar biasa juga punya karakter semacam seorang kolaborator. Jadi dia enjoy aja dari pindah dari satu kekuasaan kepada kekuasaan lain. Yang penting dia tetap berkuasa. Yang ketiga adalah persoalan tadi dengan luasnya wilayah itu, sehingga fokus untuk peradaban itu tidak kekayaan juga tidak merata, kecuali beberapa fase saja, seperti fase sekitar 3 tahun Khalifah Umar bin Ibnu Aziz, dan sebenarnya kepemimpinannya bersifat
sangat populis. Nah, itu mungkin suatu ulasan saja untuk menyemangati perkuliahan pagi hari ini ya, dalam suasana mendung ini. Bogor ini mendung pekat. Ya. Nggak tahu ini di Rio bagaimana. Apakah- Ini di Lombok juga mendung ini. Oh, mendung ya. Semua mendung. Indonesia ini Iya. dalam keadaan mendung. Jadi Yang parahnya itu kalau yang mendung. iya, Pokoknya mohon kita para mendung. pelajar yang berpelajar ini untuk apa? Tanya, kuliah. Terima kasih. Ya. Bertanya, izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tausiahnya dan itu luar biasa. Saya dari Datuk ini ya, bahwa dulu itu pernah ada apa pusat kusta gitu, ada itu. Itu dari mana Datuk tahu? Uh, proses penyiapan peradaban itu kan pasti ada apa namanya blueprint. Jadi cetak biru sebuah roadmap untuk mencapai peradaban yang mulia kalau gitu. Nah, ini pertanyaan kedua. Bagaimana caranya membangun golden roadmap untuk Islamic civilization ini, Habib Monty? Itu pertanyaan kami. Mohon maaf, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Iya, terima kasih ini. Pertanyaannya sederhana tapi cukup ini juga mengejutkan juga. Ya memang ya. Kusta itu adalah penyakit yang sudah lama terjadi di hampir seluruh penjuru. Termasuk salah satunya Arab. Karena kusta ini berkaitan dengan sanitasi. Bagaimana masyarakat Arab itu juga kan belum tersistematis secara kesehatan. Data-data itu banyak ditulis oleh para sejarawan, baik sejarawan khususnya sejarawan Islam yang ada pada fase itu yang diberikan, dan juga sampai pada para sejarawan yang paling modern pada hari ini juga tetap mengikuti pada sumber-sumber yang sudah berangkat daripada masa Bani Umayyah menjadi khalifah. Jadi itu bukan barang baru, tetapi sistem yang dilakukan bagaimana membuat rumah sehat, ya kan, ada karena dunia pendidikan dan dunia ilmu kedokteran pada waktu itu juga sedang maju-majunya. Jadi sehingga orang juga dilarang untuk ke dukun atau percaya pada hal-hal yang berazam, terus meminta syarat obat kepada yang tidak masuk akal. Maka dunia medis ini tumbuh dan berkembang pada masa Umayyah sebenarnya. Nah, ini adalah fase yang paling menarik untuk bisa kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Islam akhirnya muncul. Dan dengan keadaan seperti itu, tentu mau tidak mau seorang top leader akan berpikir juga, sejahat-jahat mereka juga akan tidak mau namanya cemar dan didoakan oleh para mustad'afin ini, orang-orang tertindas ini menjadi pemimpin yang zalim. Maka diberilah bantuan seperti itu, mengevakuasi para penderita kusta dan membuat rumah sakit khusus kusta. Dan itu berkembang sampai hari ini tentunya, dan saya juga memakai sistem. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa membangun begitu megah. Yang pertama kita lihat adalah istito'ah dalam ketentuan karhan wa ta'atan, dalam ketentuan dia mau sukarela atau mau dipaksa. Jadi kekuasaan tangan besi ini yang dilakukan oleh Bani Umayyah dari awal berdirinya dengan tujuan
bagaimana memperluas syiar Islam, tujuannya baik. Tapi mungkin ada sebagian orang yang merasa tidak suka dengan pola dan sistem Bani Umayyah ini. Ya, ada hal yang paling urgensi dari sorotan orang, yaitu memindahkan pusat kepemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Sudah itu juga bahkan pernah memindahkan pusat kekuasaannya setelah Cordova ditaklukkan dan memindahkan kekuasaan, sempat hampir memindahkan sempat mungkin sebentar memindahkan kekuasaan di Cordova pada waktu itu. Kita masih ingat tentu kisah Gibraltar dan lain-lainnya, bagaimana perkembangan syiar selanjutnya bisa menaklukkan sampai ke Persia sebelum akhirnya nanti bagaimana membangun Persia ke depan. Nah, kemajuan-kemajuan ini sekali lagi bukan persoalan blueprint, tetapi apa yang diperhatikan gulma-gulma ini, maka untuk memajukan cita-cita, menyempurnakan cita-cita Bani Umayyah, dia lebih kerap memakai tangan, termasuk Harun al-Rashid sendiri. Jangan dikira Harun al-Rashid itu juga bahkan terjadi perang internal antara sesama umat Islam pada fase Bani Umayyah, itu paling sering terjadi. Tetapi tidak melupakan membangun kekuatan militernya. Nah, bangunan kekuatan militer ini juga menjadi hal yang sangat mengagumkan bagi dunia. Pada fase itu Bani Umayyah juga Utsman bin Abi Sofyan juga pernah mengusulkan kepada Utsman akan Ali untuk membuat sebuah divisi baru buat angkatan laut. Tapi Utsman bin Affan waktu itu menolak. Akhirnya begitu dia berkuasa, divisi inilah yang dibangun juga. Penguatan daripada kekuatan militerisasi Islam itu menjadi ujung tombak, menjadi pembuka jalan, menjadi fatihah, menjadi fathan, menjadi penakluk negeri yang akan datang. Jadi itu yang dilakukan oleh Bani Umayyah pada masa itu, tanpa meninggalkan hal-hal lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat Islam dan umat non-Islam juga. Makanya kadang orang banyak menuduh kepemerintahan Bani Umayyah, kekhalifahan Bani Umayyah ini bau darahnya begitu keras dan begitu kental. Karena memang kita sama maklum, kalau kalau Abu Sofyan dulu kan memang orang belakangan juga masuk Islam, dan karena dia pemuka Mekah, dipercaya juga Rasul tetap menjadi pemimpin Mekah. Mungkin berangkat dari situ dia mengklaim bahwa dia berhak untuk menjadi khalifah. Maka istilah Khalifatullah itu pertama kali dipakai oleh Abu Sofyan di khalifah Bani Umayyah. Nah, itulah yang juga menjadi hal yang dominan dalam sistem pemerintahan, yang merubah dan akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran generasi-generasi baru, sehingga menumbuh kembangkan yang disebut dengan penegakan khilafah. Nah, kalau kita baca penegakan khilafah ini sangat mengerikan, karena bau darahnya cukup mengasihkan. Bahkan kelicikan-kelicikan Abu Sofyan juga digambarkan dalam tulisan-tulisan para pendahulu, bagaimana Abu Sofyan juga meracun sampai Ali, ya kan, Ali diracun, sampai anaknya Ali juga Hasan juga diracun karena dianggap lemah. Dan terjadi berbagai perang, konflik antara sesama umat Islam, dan bahkan perang bunuh-bunuhan itu, dan sempat redam damai, tapi Abu Sofyan juga mengkhianati dengan kecerdikannya perdamaian-perdamaian. Nah, perjanjian-perjanjian ini juga adalah merupakan akar-akar menjadi landasan pijakan daripada Abu Sofyan untuk membangun kekhilafan Muawiyah pada masa itu. Karena dia melihat bahwa Islam ini harus berkembang dan menjadi rahmatan lil alamin dengan cara apapun juga. Ini menurut persepsi saya ya, mendampingi persoalan hak dengan batil.
persoalan maslahat dengan mudarat, itu hal itu juga didamping. Tetapi bagaimana menekan mudarat kecil-kecilnya sehingga semua yang dilakukan adalah bermanfaat, itu adalah tujuan daripada syiar Islam menjadikan rahmatan lil alamin Al-Quran. Nah, dengan konsepsi Al-Quran menjadi rahmatan lil alamin ini, maka fase-fase Muawiyah ini menyempurnakan penulisan Mushaf Utsman. Yang kedua adalah bagaimana menuliskan hadis-hadis Rasulullah yang begitu banyak. Nah, pada masa Muawiyah ini juga terjadi hal seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang banyak hal yang dilakukan oleh kekhalifahan Muawiyah yang juga bermanfaat sampai kepada kita pada hari ini. Mungkin itu Bang Komar Ibnu Miftah. Jadi cetak blueprintnya ya, saya lupa. Cetak blueprintnya itu juga banyak ya, karena membangun sistematika pemerintahan itu tidak sama dengan membangun gedung atau rumah dalam pengertian ekonomi, peranata pasar, dan mata uang, menentukan mata uang, cetak mata uang. Ini adalah peranata ekonomi yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Terus pendistribusian, pembagian persoalan maliyah dengan imarah itu dipisahkan, sehingga persoalan maliyah, persoalan harta kas negara dan kepemimpinan itu berbeda. Juga pada persoalan justice, pada hukum, pada hukum dan hakim, pada peradilan juga pada fase Bani Umayyah juga diterapkan sistem-sistem peradilan secara bersidang, sehingga kita mengerti ada budak, ada orang yang terdakwa, ada orang yang membela, dan ada orang yang dituduh, dan ada orang yang dan juga kita diperkenalkan juga boleh melakukan pembelaan kepada hukum. Maka bangunlah masjid yang megah, bangunlah perguruan tinggi, sekolah-sekolah, ya. Bangunlah, itulah kita mengenal nilai kesusastraan Arab yang disebarluaskan, menyatukan bahasa dunia Islam dengan bahasa Arab. Itu pada fase Muawiyah. Ya, selanjutnya. Saya boleh tanya sedikit. Silakan selanjutnya. Barakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mulia Gede Lalu Parman. Ya, Gede Parman. Saya kebetulan kan jadi member dari organisasi filsafat dunia, member kesekian lah. Jadi juga jadi member dari apa namanya, Earth Citizen, penghuni bumi. Murah-murah ini 3,5 juta daftarnya. Kalau yang filsafat bayarnya 7 juta daftarnya, itu mahal. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, di dunia ini ada organisasi yang menjadi anggota PBB disetarakan dengan negara. Nah, yaitu PMI, Palang Merah Indonesia, Red Cross, Palang Merah Cross, dan apa namanya, agama
Bahala, ya. Agama Bahala lah ya gitu namanya, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya ada juga anggota PBB yang negara tetapi tidak punya wilayah, ya. Nah, negara lupa saya nama. Kemudian ada juga anggota PBB yang negara-negara persiapan. Pertanyaannya kira-kira bisa enggak kita buat buat khilafah Islam dalam bentuk organisasi saja, ya. Kita tahu sendiri organisasi agama sebelah juga kan anggota PBB juga disetarakan dengan negara, walaupun anggotanya itu membersnya itu yang dicakup warga negara itu adalah semua penganut agamanya, ya. Nah, pertanyaannya, bisa enggak kita membangun itu khilafah baru atau buat khilafah, buat Islamic khilafah baru, tetapi bentuknya ormas, seperti yang kan kayak yang lain-lain itu ormas, Red Cross kan ormas, kemudian juga agama ini kan juga bentuknya ormas, ya. Kemudian juga pertanyaannya itu, bisakah kira-kira kita membangun khilafah baru dalam bentuknya yang paling kontemporer, jadi bukan negara dalam pengertian yang Montesquieu ini, tetapi juga Ya, sudah sampai situ. Cukup, Kang Mulia? Ada mau ditambahkan? Agak terputus ya. Baik, Yang Mulia Parma? Kan terus saja ya. Diganti dulu barangkali Pak. Mungkin ya. Diganti dulu sama pertanyaan lain kalau boleh. Sambil nunggu Boleh. Silakan Yang Mulia sambil nunggu yang mulia muncul lagi. Boleh Pak ya, sambil nunggu yang mulia muncul lagi. Yang mulia silakan. Pak. Hanya langsung ke pertanyaannya saja lah. Apakah ini bentuk yang tadi dari Muawiyah, Bani Muawiyah itu salah satu bentuk pada waktu begini, apakah salah satu bentuk pemberontakan terhadap Bani Hashim? Itu satu. Pada waktu Muawiyah ataupun itu satu. Kemudian mengenai Bani Sofyan, mengenai Abu Sofyan. Kalau nggak salah, beliau tuh yang terus-menerus melawan Rasul semasa hidupnya sampai pada waktu Rasul masuk ke Mekah di akhir hayatnya. Itu kita tinggal dulu. Yang pertanyaannya, apakah pertentangan antara dan Bani Hashim yang diwakili oleh Hasan Hussein tadi dengan Bani Muawiyah ini, apakah itu merupakan awal dari perbedaan Sunni dan Syiah? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Sunni di lain pihak dan Syiah di lain pihak. Apakah dimulai dari situ, dimulainya perbedaan Sunni dan Syiah itu? Pertanyaannya itu barangkali, Pak. Makasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Bahwa pemberontakan Gubernur Sofyan itu memang dilakukan ketika dia enggan berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa itu adalah pemberontakan pertamanya, dan dia menyusun kekuatan pada fase itu untuk bagaimana melemahkan Amirul Mukminin, itu istilahnya, Ali bin Abi Thalib. Belum oleh Muawiyah. Dulu pada sebelum Muawiyah itu tetap namanya Amirul Mukminin. Nah, persoalannya adalah betul tidak pada fase itu
fase ketika terjadi pergolakan itulah terjadi tiga hal yang tadi saya sebutkan, ada Khawarij, ada Syiah, dan ada Sunni, sehingga mereka menjadi tiga golongan yang terpisah. Nah, Syiah dan Khawarij ini, Muawiyah dan Syiah ini juga yang sangat kontradiktif pada masa itu. Maka memang pada awal-awalnya terjadinya perpecahan itu justru ketika terjadi penolakan berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu juga nggak mau memaksa kan orang mau berbaiat atau tidak berbaiat terhadap keamiran yang telah ditetapkan oleh Syuro yang mereka lakukan, karena sistem Islam pada masa itu masih musyawarah, masih syuro, masih melakukan syuro untuk mengangkat pemimpin. Nah, mungkin aja di Syiah juga memakai sistem itu, memakai syuro majelis imamnya untuk melakukan syuro, mungkin Ali memilih seorang amir fase-fase selanjutnya. Nah, tentu sampai pada hari ini, sehingga waktu besar yang kita kenal itu memang berangkat daripada ketika Utsman, ketika Abu Sofyan mewakili Muawiyah, Bani Hashim diwakili oleh Ali bin Abi Thalib, karena itu kacamata atau sudut pandang Abu Sofyan dengan Ali bin Abi Thalib itu berbeda. Padahal Utsman bin Affan sebelumnya itu sudah jelas-jelas menyatakan bahwa dia adalah Amirul Mukminin, bukan Amirul Umayyah. Tapi ini Utsman pun dibunuh pada waktu Ali. Kenapa dia enggan berbaiat? Karena takut kisah lakukan. Karena ternyata kan sudah terindikasi siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Ya. Takut kisah itu dilakukan, maka terjadilah pemberontakan dan penolakan. Kalau mau dibilang kekejian politik di dalam tubuh Islam, itu umat Islam itu sendiri ada. Jadi bukan suatu hal yang kita menjadi holy power, kekuatan suci. Tapi zaki-zakinya para pendahulu kita juga begitu banyak. Jadi tentu dia akan terus berkembang sampai pada hari ini. Jadi itu kira-kira Pak Anton atau masih kurang? Pertanyaannya yang tadi Pak, apakah ini dari sini dimulainya pertentangan antara Sunni dan Syiah itu Pak? Iya, pertentangan Syiah dan Sunni itu terjadi ketika enggan Abu Sofyan menolak baiat kepada Ali, sampai terjadi kasus keracunan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi itu juga menjadi pemicu tegaknya Syiah yang dipelopori justru bukan oleh Bani Hashim. Nanti jangan dikira Syiah itu dipelopori oleh Bani Hashim ya, tapi orang yang melihat bagaimana ingin membela keluarga Ali. Wallazi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq yudhiru ala dinil walau karihal musyrikun wa kafa billahi syah. Artinya bahwa Islam ini adalah adinul haq, bukan organisasi, tetapi Islam itu mengorganisir dengan membuat organisasi, tapi orang akan menyebutkan itu sebagai organisasi keagamaan. Jadi kan cara-cara pelemahan orientalis kan akan memikirkannya seperti itu. Bagaimana hal ini harus dilemahkan. Pola berpikir orientalis itu melemahkan judgment ilahiyah kepada umat Islam. Yang boleh itu adalah perkembangan pemikiran, dan itu diuji untuk bisa merangsang kita merubah segala suatu hal seperti yang dilakukan oleh Muawiyah tentunya. Ini kan kaitannya dengan seperti itu. Persoalan organisasi, khilafah sebagai organisasi itu ada Hizbut Tahrir di Palestina, dan di Indonesia ada HTI namanya, Hizbut Tahrir Indonesia. Jauh sebelum itu kita flashback ke belakang, pasca kemerdekaan itu juga ada organisasi-organisasi kenegaraan yang cukup sangat pelik untuk bisa diselesaikan. Pada tahun 49 itu 48, 49 sampai 5 lahir RMS, Republik Maluku Selatan,
ada Darul Islam, ya, Tentara Islam Indonesia DITI yang memproklamasikan 7 Agustus 1949 namanya NI, Negara Islam Indonesia, dan nanti dia ada NBANI, negara bagian Aceh, ya, Negara Islam Indonesia, terus ada NI di selatan, di Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, Beb, inti pertanyaannya Iya. adalah, adakah kemungkinan di masa kini kita membangun khilafah Islam? Gini loh, kan saya sudah bilang tadi, khilafah Islam itu sudah dibangun oleh Hizbut Tahrir dengan gerakan-gerakan itu, ya, gerakan itu dengan caranya. Nah, soalan kita di Indonesia, kalau kita mau juga kan mereka sudah buka cabang di sini sama Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia itu menjadi ormas, bukan menjadi sebuah gerakan. Nah, kalau gerakan kita mau bikin, saya ingat pembicaraan diskusi sama Mukhtar Lubis dan TB Simatupang. Kalau Anda mau gerakan tuh ngapain Anda ngomong-ngomong, bikin aja. Dan ini silent movement dan underground. Jadi bikin gerakan untuk kemunculan itu tentu persoalannya adalah bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau mempunyai daya juang yang kuat atau tidak. Nah, apalagi untuk mencapai kepada kencah PBB. Kencah PBB itu Aceh, lantas Papua, itu mereka sudah menggerogoti di kancah-kancah PBB, termasuk yang paling berat itu adalah Timur Timur. Nah, persoalannya hari ini kalau kita bikin khilafah, kekhalifahan, saya rasa persoalannya bukan bisa tidak bisa, mau atau tidak mau. Menyatukan umat dalam satu kekhilafahan. Untuk kekhilafahan apakah mau ya kan, apa siap kan, atau Usmaniyah, itu kita harus punya kajian yang mendasar, dan bagaimana kita mempengaruhi, mentularkan ini kepada pada hari ini mungkin jejaring yang bisa menerima, menguji. Yang benar itu tahan uji. Bagaimana kita menguji terhadap mengaplikasinya terhadap umat pada hari ini, dan tentu kepada dunia internasional yang ini masih dikuasai oleh orang-orang di luar Islam. Nah, kebutuhan Islam itu bukan dibutuhi untuk diakui oleh pemerintahan lain, tetapi dia wakafah. Jadi apa kita temukan kembali, kita susun jadi puzzle-puzzle, dan kita kekhalifahan masa lalu tidak butuh pengakuan siapa-siapa, tapi merekalah yang harus merekalah dengan kekuatan sukarela atau terpaksa. Nah, konsepsi ini tentu hari ini pemikirannya tentu akan dianggap menyimpang dan bertentangan, padahal itu adalah tidak keluar dan di luar daripada hak asasi manusia menentukan sikap hidup dan spiritualitasnya dalam persoalan keagamaan. Nah, dan juga dalam persoalan bernegara dan tata negara yang hanya seharusnya kalau hak asasi manusia yang ditujukan. Kalau Islam ini memang menjanjikan dengan kemampuan untuk berkhalifah, kenapa tidak? Persoalan ini jangan diumumkan dulu gitu. Jalan-jalan aja gitu. Jadi yang tadi tambahan informasi itu kan kita tahu di PBB, membership PBB itu ada dua yang dalam tanda kutip ya ormas agama. Satu yang agama sebelah. Bahai. Bahai. Kan agama kecil, agama sedikit lah ya, tapi juga member PBB. Nah, di luar itu kan nggak bisa masuk. Tetapi dia ormas, kan ormas ya. Kan ormas. Begitu juga dengan agama tetangga sebelah juga kan, pada dasarnya kan ormas, ya. Ya. Ya, artinya ada yang besar sekali, ada yang cukup besar begitu, jadi diakui begitu bahasanya Habib tadi, ada yang kecil-kecil juga. Ya. Tetapi ada juga yang mungkin kayak kita karena dianggap mungkin ya seperti tadi mungkin dianggap kita mozaik begitu sehingga tidak ada satu otoritas gitu kan misalnya gitu. Tapi memang pertanyaannya adakah kemungkinan sistem leadership hierarkis itu akan terwujud kembali misalnya gitu kan. Ada kemungkinannya saja Beb. Perjuangan itu ya kawan-kawan di Jazirah itu masih berlangsung. Nah, sekali lagi mereka masih berlangsung untuk
minta pengakuan kedaulatan tegaknya khilafah dan mulai juga menerobos kepada PBB. Nah, tetapi isu-isu itu juga digandeng dengan keinginan-keinginan itu digandeng dengan mereka membangun isu-isu radikalisme dan persoalan-persoalan lain, termasuk ketakutan lain yang dilahirkan oleh pihak polisi dunia Amerika, yaitu ketakutan tentang berubahnya mata uang dari kertas dan apalagi sekarang dari e-money menjadi real money yang berbentuk dinar dirham. Karena itu akan berkekuatan dengan nilai tukar yang sah, yaitu emas dan perak. Nah, satu sisi itu saja mereka sudah ketakutan apabila khalifah ini diterima. Maka saya selalu mengingatkan kawan-kawan, kan sudah berkali-kali kita ini tidak perlu pengakuan saja kalau memang tujuannya inna fatahna laka fathan mubina. Kalau tujuannya untuk penaklukan bahwa sunatullahi tabdila, sunatullah itu berulang, maka Futuh Mekah juga harus berulang karena pendirinya adalah Bani Sa'ud dan jelas di PBB gitu. Itu yang saya dapat kabar terakhirnya. Tapi saya lihat ya gimana Anda mau diakui, ya mudah saja mereka mengakui, tapi kita harus sesuai dengan keinginan. Nah, jadi itu kuncinya. Kalau kita sesuai dengan keinginan mereka, maka kita bisa masuk ke PBB. Seperti umpamanya yang Mulia Parma bikin pada hari ini untuk Persatuan Raja-Raja Nusantara, ya. Itu mengklaim saja ke PBB kawan-kawan ini, maka kawan-kawan ini akan mematuhi, akan bisa diterima karena kita masih di bawah Indonesia, itu kan dianggap ormas ini gitu. Iya. Tapi kalau sudah Islam, ini menjadi sebuah sinyalmen, lampu hijau, lampu kuning bagi mereka bahwa ini adalah amaran, sebentar lagi lampu merah, tanda bahaya bagi mereka. Nah, itu persoalannya yang sebenarnya. Iya, terima kasih luar biasa. Ya, mungkin yang lain. Ya. Yang lain ada tambahan, masukan? Ayahanda Datuk Monty, izin saya bicara. Itu kemarin Buya Muhammad Abdul Qadir, ada tambahan? Kemarin Presiden Prabowo menyebut khilafah Utsmaniyah. Ya, kekhalifahan Utsmaniyah yang menjadi model dari sebuah sistem pemerintahan yang maju dan sejahtera rakyatnya. Bisa dielaborasi lagi, Ayahanda Datuk Monty, tentang zaman Utsmaniyah. Ya, terima kasih. Ya, tapi memang sekilas saja saya gambarkan bahwa fase yang terakhir terkait kejayaan Utsmaniyah ini kan adalah kejayaan pada fase Ottoman. Pada Ottoman dan imbas kebudayaan itu juga sampai kepada Indonesia paling awal. 1924 itu runtuhnya Utsmaniyah, runtuhnya kekhalifahan dari Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah dan apa yang lainnya itu juga runtuh. Khalifah-khalifah yang sebentar saja. Tapi juga pada fase Utsmaniyah ini fase yang sangat berkembang karena ini sampai ke Arab sampai ke kita dan lain-lainnya. Syiar dengan syiar dan kekuatan sama dengan Muawiyah. Zaman khalifah ada yang dikorbankan, ada yang merasa jadi korban. Dan bagaimanapun itu akan tetap terjadi di mana karena sistem khalifah Utsmaniyah juga sama dengan Muawiyah, artinya dinasti. Mereka membangun dinasti dan turun-temurun. Setiap anak itu bisa menjadi top leader pada khalifah. Itu ini yang sangat bertentangan dalam Islam pada hakikatnya yang sebenarnya bagaimana memilih imarah itu adalah dengan tawarah dan mufakat, sehingga bukan persoalan dia anak sebulan,
Muhammad atau Fatimah binti Muhammad, kalau dia mencuri potong tangan. Ya, kan? Nanti jadi tidak ada nepotisme, tidak ada malah polisi bahwa dia ada gen Nabi Muhammad, kalau dia mencuri tidak dipotong tangan, tidak ada. Hal ini yang dilakukan oleh khalifah yang ada untuk tidak melakukan itu, selain mereka saling berbunuhan sesama mereka juga. Host, tidak bicara, dimatikan host. Sunoreng. Ya. Ya. Jadi mungkin itu Komarudin Ibnu Mikam yang mulia. Siap. Nuhun. Nah, pada 1924 ketika runtuh terakhir itu, intrik yang terjadi di Utsmaniyah di Turki itu sangat berat. Terus, bagaimana orang bermain politik itu sangat tajam, infiltrasi kepada kekuasaan yang dimotori oleh Vatikan dan kepentingan Israel yang maju. Dan itu juga menjadikan peruntuhan yang paling fatal, sehingga haruslah terjadi pertemuan umat Islam sedunia di dua tempat pada 1926, yaitu Mesir dan di Kairo dan di Saudi Arabia. Nah, di Mesir itu yang diwakili oleh Umar Said Cokro Aminoto, di itu diwakili oleh Haji Salim. Muatan yang dibawa pada masa itu oleh Cokro Aminoto adalah Pan-Islamisme sedunia, menjadikan hal di umat dan wahidah wa ana ayat itulah yang diserukan untuk menyatukan umat, nama Mu'minun. Tapi kita bisa lihat orang-orang Abdullah akan syariat dan lain-lain pada fase itu kan bilangnya tidak berani, karena juga bagaimana ajar itu bukan pada Islamisme inilah yang kemudian diambil waris setelah runtuhnya Syarikat Islam oleh Muhammad Nasir, namanya Ratu Ta'alam al-Islam. Mungkin itu ya, silakan. Ya, silakan yang mau menambahkan. Pak Prof mau menambahkan, yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disinggung tentang Prabowo. Jadi sebetulnya itu bukan pernyataan baru. Bukan pernyataan baru. Karena Prabowo itu ketika menjelang reformasi itu termasuk di dalam kelompok hijau. Jadi ini pertemuan intensif Prabowo dengan kelompok hijau itulah yang membuat dia akhirnya mendapati banyak halangan dan rintangan di dalam pusaran kekuasaan itu. Jadi kalau sekarang itu pernyataan itu diulang, walaupun dia yang sebut adalah hanya khilafah Utsmani, itu bukan pernyataan baru. Kemudian yang kedua, ini yang menariknya, hari ini di Senayan ini juga bertemu tokoh-tokoh yang mewakili seluruh Indonesia, ketemu dengan wakil Menteri Agama Muhammad Romo Syafi'i. Itu juga membicarakan hal yang sama, walaupun dibungkus dengan pernyataan atau konsep-konsep yang lain. Tapi intinya semua sekarang ini sebetulnya
banyak kelompok-kelompok yang sedang menuju ke sana. Si Romo Syafi'i sendiri kan pernyataannya juga jelas tentang khilafah. Ya. Waktu masih Presiden Jokowi, dia juga menyatakan secara terbuka, ada videonya tentang hal tersebut. Artinya khilafah itu adalah konsep yang bukan konsep rahasia yang lalu kemudian ditutup-tutupi. Tetapi gerakan untuk menuju ke sana itu mau tidak mau dalam posisi yang lemah tidak bisa bersifat konfrontatif. Sebetulnya umat Islam tanpa suatu kesadaran tahun 59 itu adalah suatu puncak pencapaian politik dan hukum yang sangat luar biasa. Saya sebagai dosen Pancasila selalu tumpuannya adalah dari situ. Dekret ini adalah pernyataan yang punya resiko yang besar, karena kalau dekret itu sampai ditolak ya resikonya kayak Gus Dur, dia akan terlempar dari kekuasaan. Tapi karena Soekarno punya kemampuan diplomasi yang sangat tinggi, maka dia terima itu konsep yang disodorkan oleh Nasution dan oleh Idham Khalid dari NU, Nasution dari tentara. Dan kemudian dekret Presiden 5 itu di dalam sidang MPRS. Sehingga ini sebetulnya peluang ini jangan ditinggalkan, karena secara politis dan hukum itu punya kekuatan yang mengikat. Jadi kompromi antara 18 Agustus 45 dengan Piagam Jakarta itu sudah lebih dari cukup sebagai satu landasan untuk kita membangun suatu masyarakat yang Islami, bahkan negara yang Islami walaupun bukan disebut sebagai negara Islam. Sebutan negara Islam itu kan bukan wajib. Tapi yang wajib adalah sistem melaksanakan sistem Islam itu dalam kehidupan pribadi luas. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan dari guru tua kita bahwa itu mungkin, karena juga sudah pernah, jadi sesuatu yang sudah pernah itu mungkin walaupun konteksnya adalah konteks ruang dan waktu sekarang. Apalagi kalau kita mempercayainya ada hadis yang menjelaskan. Kenegaraan yang bertitik tolak dari Allah, berarti suatu model itu bukan tunggal. Misalnya konteks Indonesia, kalau tunggal begini terus, langkahnya harus dipisah. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Baratnya kalau pepatah itu jangan sampai namanya, jadi rambut yang tepungnya tetap tidak berubah, tapi rambutnya akan bisa diambil dari tepung. Itu jalan yang paling damai untuk bisa mencapai suatu khalifah ala berubah. Kekuasaan juga sekarang
sudah terjadi di dunia ini dengan Talibannya di Afghanistan. Nah, sekarang dengan pemerintahan baru di Suriah, walaupun mungkin saja ada pihak-pihak tertentu yang terkait di dalamnya, seperti Amerika dan Rusia, itu nggak masalah. Karena memang demikian, Rasulullah juga waktu piagam Madinah juga melibatkan orang kafir. Bagi kita, ya, apalagi ada nubuah. Ya, nggak usah ragu-ragu, cuma persoalan pendekatan, metode, strategi, bukan lain persoalan. Kenegaraan itu tumbuh sih itu. Tinggal diklik aja untuk mencari titik-titik bersama. Nah, disitulah baru ada namanya baiat. Makanya Hizbut Tahrir sampai hari ini belum membaiat pemimpinnya, tapi baru teman saya yang menjadi jurbirnya. Mereka cita-citanya bukan hanya Indonesia, tapi adalah mendunia. Langkah-langkah yang sistematis. Dan sekarang kita sudah bisa melihat bentuk-bentuk dari melaksanakan ajaran Islam melalui ekonomi, tapi hukum, kompilasi hukum Islam dan seterusnya, itu semua adalah mengarah ke sana atau menuju ke sana. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya ingat juga ya, ada hal yang pernah saya usulkan waktu itu, sederhana saya mengusulkannya, itu adalah membentuk sebuah satu umat Islam Indonesia, karena kita sudah banyak orang alim, sudah banyak apa semua. Ini kan bukan kapasitasnya bukan seperti itu. Kita akan menyalakan mungkin jadi surah Al-Imam ya, Al-Imam ya, Al-Islam ya di Indonesia ada surah Imam atau kepemimpinan seluruh sekte, seluruh ormas, seluruh harokah, seluruh manhaj, ya, seluruh mazhab untuk berhimpun pada pemimpin Dewan Muhammad Imam untuk umat Islam Indonesia, sehingga umat Islam itu saja ketaatannya, jadi tidak bertele-tele dan tidak terjadi perdebatan-perdebatan lain pada masa itu. Bersambutlah dengan pertemuan umat Islam se-Indonesia pada waktu itu sampai ya saya ternyata usaha saya itu tentu sangat dikhawatirkan oleh orang. Dengan adanya dunia ini, dia akan memilih al-Islam yang di Indonesia, mungkin yang akan dipakai ini dan pengertian adalah artinya kita bisa satu suara, satu pintu. Apa kata Amirul Mukminin kita sami'na wa ata'na. Menentukan itu saya coba menegosiasikan dengan sama berat. Ternyata kan kecemasannya cuma satu, Amerika langsung nelfon dan terus semua. Artinya ketika kita akan melakukan sesuatu, padahal itu kita tidak ada hubungannya sama negara sudah. Karena kita tahu bahwa potensi maliyah daripada umat Islam itu sangat besar. Dan ini sebenarnya yang diakal-akali oleh beberapa presiden, kepala-kepala daerah untuk memainkan Basda, dana-dana Basda itu untuk sukses-sukses yang mereka lakukan. Nah, ini kan sangat berbahaya dan umat Islam akhirnya terjerat pada dosa yang tidak dibuatnya sendiri, padahal dia seharusnya tidak terciplak pada kotoran-kotoran. Nah, sehingga kita tidak mengerti persoalan maliyah yang dengan fase awal Muawiyah itu, pemisahan itu adalah sebenarnya sangat bagus kalau kita ambil pemikiran-pemikiran baru ke depannya dalam peranata Islam ke depan. Persoalan nama khilafah atau apa ya, hadis Rasulullah itu mencemooh bagaimana khalifah yang mencekik, terus memiliki yang membunuh, yang menginjak. Itu kan jelas sudah tidak pakai kekhalifahan besar. Nah, akan datang nanti fase di mana akan menjelang fase ini
kita tidak usah berpikir macam-macam. Kita adalah waiting terus, menunggu dengan penuh kecintaan, ya. Bukan waiting for Godot, tapi yang kesabaran kita diuji untuk menunggu ini. Walaupun kita lihat banyak orang berupaya untuk kebenaran terhadap apa yang dilakukan, termasuk saya juga melakukan kebenaran yang saya pikir benar, gitu. Ternyata pikiran saya itu saja. Akhirnya bagaimana kita menularkan kebaikan-kebaikan, karena pada prinsipnya Islam itu adalah berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, bukan uswatun namanya kaidah-kaidah kebaikan ini menularkan kebaikan inilah, bukan menularkan euforia kekuasaan politik dan kekuasaan. Harus ini yang dilakukan pada tahap awal. Tidak usah pikir itu, sama saja kita berjalan nanti pada muara yang itu Allah akan memisahkan mana yang dia dan mana yang bukan dia. Nah, ini nanti akan kita temui dalam perjalanan tergantung fasbir wa sabir wa rabi, kesabaran yang berkuat dan lebih daripada sekedar kuat kesabaran dalam pengertian bukan berarti statik, kesabaran tetap berbuat sesuai ketentuan yang berlaku dengan keluarga sendiri. Kita tahu kalau ada batu, ya, kita tidak pernah tersandung atau terjatuh tersandung karena batu yang besar, pasti karena batu kerikil. Karena kalau batu besar kita kejut persoalan itu kan sangat alamiah dan sekali, dan kita lupa kepada kerikil-kerikil yang akan menjatuhkan kita, tapi kita hanya melihat pada bagaimana batu besar itu menghalangi. Tapi kita tidak bisa bagaimana memberi semen kepada kerikil-kerikil ini untuk berjalan yang bagus. Mereka menjadi satu kesatuan, kerikil-kerikil ini disatukan dengan Jumat Quran, Sunnah atau Rasul. Sebenarnya kan tanpa soal kekuasaan, tapi nanti soal mukota ya ulil amri minkum di kalangan kamu. Pakat aja dulu siapa yang mau didahulukan selangkah, diberikan seransing, ambil berjalan terus, nanti akan ketemu pada masanya ketika ternyata si Fulan itu nakapnya si Anu, dia pernah berbaik ke si Anu berbaik ke Anu, nanti akan ketemu pada jelas pada ikatan upaya. Mungkin itu sekedar keresahan saya yang kenakalan pikiran saya pada masa-masa lalu. Jadi mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Yang Mulia atas pemaparan semuanya. Terima kasih semua yang hadir. Membahas masalah yang paling menarik pada pagi hari ini. Tapi waktu jualah yang akan memisahkan kita untuk sementara. Kita sudah sampai ke penghujung waktu. Mohon Prof untuk untuk meringkaskan daripada pertemuan kita pada malam hari ini, pertemuan yang paling menarik. Sekalian nanti kita tutup kuliah online kita pada pagi hari ini. Pada beliau kami persilakan. Langsung aja. Langsung aja. Tunggu. Ya, ya. Kami ucapkan terima kasih pada yang hadir, Yang Mulia Prof, Yang Mulia Anton Sabu, Buya Muhammad Abdul Qadir, Yang Mulia Habib Monti, semua para Yang Mulia yang dapat didengar suara saya? Dengar. Tutup kuliah online kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Untuk kami aturkan informasi bahwa pada jam 8.30 kita akan mendengarkan kuliah dari Kiai Rams tentang akidah akhlak. Yang awalnya akan pindah tapi akhirnya tetap, yaitu pada Rabu jam kedua jam 8.30. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita tutup
pengajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.